hari Idul Hub atau memperingati hari Valentine, ini juga termasuk bid'ah di dalam agama. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena mengada-ngadakan hari Id itu termasuk perkara yang baru di dalam agama, dan semua perkara yang baru di dalam agama itu dilarang di dalam agama kita. Tahukah kita makna daripada Id? Kata dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Id adalah kullu ma ya'udu min zamanin au makanin maqsudan li dzatihi. Segala sesuatu yang diperingati secara berulang kali. Entah yang diperingati itu maksudnya memang dimaksudkan adalah memperingati waktunya atau memperingati tempatnya. Sebagaimana sekarang setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang. Ada lagi hari ibu dan peringatan-peringatan lain yang ini merupakan Id yang diada-adakan, dan bahwasanya Id semuanya telah dilarang oleh Nabi SAW kecuali hanya 2 saja yang ditetapkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, wajada al-musyri'ah wajadal Arab yal'abuna fi yaumaini. Mereka orang-orang Arab ketika itu didapati oleh Nabi SAW merayakan 2 hari raya yang sudah mereka adakan sebelum mereka masuk Islam. Ketika Nabi datang, Nabi tanya mereka, ma hadhanil yauman, 2 hari apa ini yang kalian rayakan? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna fil jahiliyah nal'abu fihima. Wahai Rasulullah, dahulu kami ketika jahiliyah, kami sudah main-main dan kami sudah bersenang-senang di 2 hari tersebut. Hanya sebatas bersenang-senang saja, tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Namun apakah dibenarkan oleh Nabi SAW? Tidak. Nabi SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka memperingati hari kasih sayang dengan bentuk apapun, entah itu memberikan coklat kepada istrinya, meskipun itu pasangan yang sudah sah, meskipun itu pasangan yang sudah halal, entah mungkin dengan acara makan-makan atau mungkin dengan pergi ke suatu tempat, semuanya dalam rangka untuk memperingati, memeriahkan hari Id ini. Ini termasuk diantara mengada-ngadakan hari Id, dan itu termasuk bid'ah di dalam agama, dan itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling buruknya, hari Idul Hub atau hari Valentine itu merupakan hari perzinahan, di mana banyak di antara muda-mudi kaum muslimin mereka mengumandangkan perzinahannya tanpa rasa malu. Padahal kata Nabi SAW, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashat fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Kata Nabi SAW, tidaklah kekejian, kemungkaran, perzinahan terjadi di suatu kaum, bahkan mereka terang-terangan mengumumkan perzinahan tersebut, kecuali akan turun kepada mereka al-auja, kelaparan-kelaparan, at-ta'un, wabah-wabah penyakit yang belum pernah ada seperti itu pada umat-umat sebelum mereka. Wasadaqa Rasulullah SAW. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla menurunkan bala, menurunkan penyakit-penyakit disebabkan karena tersebarnya perzinahan-perzinahan, dan itu semakin dilegalkan dengan adanya hari kasih sayang atau hari Valentine seperti ini. Namun yang aneh, ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang tua merasa biasa dengan hari raya tersebut. Ketika melihat putra-putrinya saling memberikan hadiah coklat atau memberikan bunga mawar kepada putrinya, bapaknya merasa biasa saja, bahwa inilah namanya anak muda. Demikian anak muda dianggap hal yang lumrah. Tidakkah sang bapak tahu bahwasanya anaknya akan dilecehkan oleh lelaki tersebut, anaknya akan direnggut masa depannya oleh lelaki tersebut? Orang tuanya tidak mau tahu. Mereka merasa cukup bahwa tugas mereka hanya sebatas memberikan nafkah,
sebatas hanya menyekolahkan tanpa melihat dengan siapa putrinya bergaul. Dibiarkan putrinya memiliki pasangan yang tidak halal. Dan lebih aneh lagi, ketika datang seorang lelaki yang serius untuk ingin menikahi putrinya, dengan keberanian dia datang untuk melamar putrinya, ditolak dengan alasan lamarannya sedikit, dengan alasan maharnya kecil, tidak layak untuk menjadi menantu saya. Namun ketika malam minggu atau ketika hari Valentine, putrinya dibawa oleh lelaki, hanya bermodalkan coklat, bermodalkan bunga mawar, dibiarkan oleh ayahnya, waliyadzubillah. Tidakkah dia takut menjadi seorang ayah yang dayuth, yang kata Nabi SAW tidak akan masuk surga? Kata Nabi, 3 golongan qad harramallahu alaihim jannah, 3 golongan yang Allah haramkan surga atasnya. Salah satunya kata Nabi adalah ad-dayyuth alladzi yuqirru fi ahlihil khabath, yaitu suami-suami, bapak-bapak yang menyetujui kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh keluarganya, waliyadzubillah.